Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen mata kuliah public speaking yang telah memberikan banyak sekali ilmu, memberikan banyak sekali pelajaran yang sangat berguna dan bermanfaat bagi kami selaku mahasiswa 4 KPIC. Dan saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan dan kerjasama dari teman-teman selaku mahasiswa kelas 4 KPIC. Ya, yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali manfaat, kenikmatan sehingga kita semua alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua kalinya, tidak lupa sholawat serta salam tetap kita hancurkan atau curahkan kepada Nabi kita, Nabi aku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan bicaranya saya di sini tidak lain bukan untuk melengkapi tugas atau praktek daripada public speaking. Ya, di sini saya akan berbicara mengenai pintar dalam bermedia. Ya, yang kita tahu media atau alat elektronik, media informasi itu di zaman sekarang sudah sangat-sangat canggih sekali. Begitu mudahnya kita mendapatkan informasi dan begitu mudahnya kita menyampaikan sebuah informasi kepada semua orang, kepada halayak umum atau publik. Di zaman yang modern ini apapun serba cepat. Ya, seperti kita memberikan pesan kepada teman, kepada keluarga, itu serba cepat. Seperti kita bisa memesan makanan pun bisa melalui handphone, melalui media internet. Kita memesan misalkan kita membeli sesuatu juga bisa. Atau kita ingin menyampaikan sebuah informasi melalui foto atau melalui kata-kata atau melalui video pun kita bisa melakukannya dengan cepat dan tepat. Seperti itu. Jadi media ini banyak sekali manfaatnya, banyak sekali. Dan juga mempermudah kita yang dulunya kita misalkan tidak bisa bertemu dengan orang karena jaraknya yang terlalu jauh atau tempatnya yang tidak memungkinkan seperti itu karena harus ditempuh dengan jarak yang jauh dan waktu yang cukup lama. Sekarang kita bisa langsung, misalkan dengan contoh mem-WhatsApp seseorang yang jauh di sana, kita tinggal mengetik pesan dan langsung sampai ke sana. Jadi sangat cepat dan sangat tepat. Tetapi di sini yang namanya media massa atau media informasi, media internet banyak kelebihan dan juga ada banyak sekali kekurangan. Di antara kelebihannya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, dan juga ada beberapa kekurangan. Kekurangan itu baik dari diri kita sendiri maupun dari medianya atau internetnya. Yang pertama, kalau dari kita sendiri, menurut saya kekurangan dari diri kita sendiri adalah kita mudah menyampaikan sebuah informasi tanpa mengetahui apakah informasi itu benar-benar benar atau bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Terkadang kita hanya melihat sebuah fenomena atau melihat sebuah informasi yang kita tidak tahu informasi itu benar atau tidak, namun kita ikut-ikutan
misalkan men-share informasi tersebut ke WhatsApp, ke Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, dan lain-lain, tanpa mengetahui, tanpa kita melakukan riset dulu apakah informasi ini benar ataukah informasi ini salah. Nah, di sini pentingnya kita sebagai mahasiswa harus bisa bijak dalam mengelola sebuah informasi yang datang. Dicek dulu kebenarannya, dicek dulu informasinya, sumbernya dari mana, apakah sumber itu bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya atau tidak, seperti itu. Yang kedua, eh, kekurangan dari medianya. Kekurangan dari media satu jelas, misalkan masalah sinyal. Tidak semua tempat ada sinyal, ataupun kalau ada sinyal pun belum tentu sinyal itu baik atau sinyalnya jelek. Misalkan kalau di tempat saya alhamdulillah, walaupun di sini desa, tetapi sinyalnya alhamdulillah tidak begitu buruk. Tetapi mereka yang ada yang di sana, yang contoh kecilnya misalkan yang berada di pelosok seperti Papua, seperti NTT, pokoknya yang berada di distrik itu sangat minim sekali sinyal, sangat minim sekali media informasi atau media komunikasi yang berhubungan dengan sinyal atau internet. Itu kekurangannya. Dan juga menurut saya kekurangan yang lainnya adalah media informasi atau handphone. Cara gampangnya itu handphone ya, yang seperti kita gunakan handphone atau laptop, itu membuat kita itu semakin malas. Saya pikir seperti itu, karena semuanya kan dimudahkan, seperti apa-apa lewat handphone, lewat internet, lewat laptop, semuanya dimudahkan. Jadi kita itu disetting semuanya itu serba instan. Makanan instan, beli ini itu instan, tidak perlu ke toko, tidak perlu ke ini, bisa lewat internet. Kita kuliah juga, karena posisinya juga pandemi seperti ini, kita bisa menggunakan media seperti ini, tapi caranya itu kan instan dan mudah. Menurut saya itu kurangnya membuat kita itu gimana ya, jadi ya serba dimudahkan, jadinya ya serba malas seperti itu. Kita lebih banyak di rumah, misalkan main-main di kamar, di rumah, yang harusnya kita berjumpa dengan orang lain, bertemu dengan orang lain. Misalkan kemarin kita merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga. Kalau biasanya kita pergi ke misalkan ke silaturahmi, ke keluarga, ke sana kemari, karena mungkin tempatnya jauh. Kalau dulu itu walaupun tempatnya jauh, kita tetap datang ke sana, karena itu kan keluarga kita. Tapi kalau sekarang tempatnya tidak jauh-jauh amat lah, ibaratnya itu sedikit jauh, itu pun kita kadang cuma ya video call atau meminta maaf lewat WhatsApp atau gimana. Itu menurut saya sih kurang ya, kurang seperti itu. Tingkat sosialnya kita itu sedikit berkurang, karena kita satu jarang bertemu dengan orangnya langsung. Kita seringkali bertemu lewat atau berjumpa, berkomunikasi melalui media atau perantara alat elektronik. Dan juga menurut saya media atau media massa, media internet itu kan disetting untuk memudahkan segala sesuatu, menginstankan segala sesuatu. Jadi kebanyakan anak-anak muda zaman sekarang atau zaman milenial, yang harusnya, yang dulu saya kecilnya itu bermain dengan teman-teman, misalkan main sepak bola, hujan-hujanan, main ini main itu, permainan tradisional, sekarang sudah nggak ada seperti itu. Tidak usah jauh-jauh, adik saya sendiri yang masih kelas 3 SD itu ya jarang keluar rumah, yang ada cuma main game, handphone, main game, gitu-gitu aja gitu loh. Kayak maksudnya nggak ada asik-asiknya gitu kalau menurut saya gitu. Kekurangannya di situ, kurangnya komunikasi, dan dia lebih suka main di rumah dengan handphonenya ketimbang main di luar dengan teman-teman sebayanya. Itu menurut saya satu dampak hal negatif menurut saya, seperti itu. Sekolah pun sekarang ya menggunakan media internet, karena kondisinya kan memang sedang susah, sedang pandemi seperti ini. Jadi menurut saya pentingnya dalam
bijak atau pintar dalam menggunakan media adalah satu, ketika menggunakan informasi tersebut kita harus mencari informasi tersebut apakah ini benar ataukah salah, dan kita harus menggunakan informasi tersebut kepada orang yang tepat seperti itu, agar tidak terjadi miskomunikasi atau terjadi provokator atau penyebaran berita hoax atau dan yang lain-lain. Terus pentingnya kita pintar atau bijak dalam bermedia itu juga banyak manfaatnya ya, seperti menurut saya itu kalau kita menggunakan handphone atau HP itu kita harus punya waktu, maksudnya boleh kita menggunakan handphone tetapi ada kalanya dan ada waktunya. Ketika kita sedang misalkan berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan teman-teman, ya harap tidak bermain handphone atau bermain sendiri dengan handphone seperti itu, karena kesannya kita yang dekat yang jauh semakin dekat, tapi ketika sudah dekat itu justru malah kita main handphone, kan kesannya ya menjauhkan yang dekat kan, seperti itu kan. Jadi kita harus mempunyai waktu, kita harus bisa mensaring waktu, memanajemen waktu supaya kita bisa bijak dalam menggunakan media informasi atau media elektronik lainnya. Terima kasih. Mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang mungkin salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan itu murni datang dari saya atau diri saya sendiri. Sekali lagi saya minta maaf kepada ibu dosen atau kepada teman-teman semuanya, dan karena posisinya masih lebaran ya, aura lebaran, saya dan keluarga meminta maaf yang sebesar-besarnya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.